Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun ayat 11. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, Rabb sekalian alam. Alhamdulillah, pagi ini setelah salat subuh berjamaah, mungkin di rumah masing-masing atau di masjid sebagian kecil, saya berdoa semoga semuanya mendapat rahmat dan berkah Allah SWT. Karena subuh adalah waktu yang berkah sampai matahari terbit menjelang duha. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, ayah, bunda, jamaah masjid Jami' Bintang Roja yang Allah muliakan, salawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat yang kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Ayah, bunda, jamaah masjid, dan siapapun yang mendengarkan tausiah ini, tema kita pagi ini adalah tentang menjalin ukhuwah di masa wabah. Sahabat-sahabat yang baik, musibah terjadi kepada siapa saja. Musibah bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Tidak perlu tua, tidak perlu muda. Dan negeri manapun bisa terjadi. Dan musibah terjadi itu karena izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah pun terjadi kecuali izin Allah. Jadi musibah apapun terjadi karena izin Allah, karena takdir Allah, karena Allah kehendaki dengan iradahnya Allah, itu terjadi. Termasuk hari ini Indonesia dan dunia dilanda oleh ta'un, dilanda oleh corona. Yang berbahaya bukan coronanya. Yang berbahaya adalah dengan corona ini, apakah dekat dengan Allah atau makin jauh dari Allah? Karena musibah terjadi, salah satu fungsinya adalah untuk menguji hambanya. Siapa yang menjadi keluar? Siapa yang keluar jadi pemenang? Siapa yang paling baik? Siapa yang paling hebat bisa keluar menjadi pemenang dari musibah yang dihadapi? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat 2. Dialah Allah menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan, dan hendak menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Siapa yang jadi keluar pemenang. Siapa yang paling dahsyat, paling hebat. Maka orang-orang yang kuat, yang menjadi pemenang adalah yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau corona sudah datang, melanda dunia, semua khawatir, semua takut, dan tidak merubah menjadi lebih baik, maka harus virus apa lagi yang Allah akan turunkan untuk manusia di dunia ini agar mereka sadar kembali kepada Allah. Sidang subuh yang memuliakan, efeknya apa ini? Yang pertama, surah At-Taghabun tadi ayat yang ke-11 Allah katakan, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Itu yang pertama. Siapa orang yang beriman kepada Allah, dia syukur, dia sabar, dia ikhlas, dia ridho, dia menghadapi semua terjadi ini, yahdi qalbah, hatinya akan diberi oleh Allah petunjuk.
diberi hidayah, dengan datangnya melanda ini, dia justru semakin baik. Dia semakin mendekat kepada Allah. Dia lari kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wala takfurun. Maka ingat aku ingat kamu. Ingat musibah ini, ingatnya Allah. Datangi Allah, dirangkul Allah, jabat Allah, dekat dengan Allah. Kemudian dia taubat. Dia merapat, dia taubat, dia taat. Maka ujungnya adalah yahdi qalbah. Allah akan berikan petunjuk bagi hatinya. Dia tenang, dia damai. Pasti ada selesainya. Inna ma'al usri yusron. Setiap kesulitan ada kemudahan. Setiap kesulitan ada kemudahan. Dan setiap tanjakan akan ada turunan. Setiap kelokan pasti akan ada jalan lurus. Jadi jangan khawatir saudara-saudaraku. Ayah, bunda, pasti berakhir. Yang jadi masalah ini, yang memang mengkhawatirkan ini adalah iman pada hancur, takwa pada menurun. Karena masalah ini. Karena ini ujian kecil sesungguhnya. Yang besar itu adalah tauhid. Yang besarlah akidah. Yang besarlah Allah. Maka itu yang pertama, ya. Allah akan tunjuki hatinya bagi mereka yang syukur, yang sabar, yang ikhlas tawakal. Loh, kok syukur? Kan ini musibah. Ya, namanya adalah bersyukur dari semua keadaan. Bersyukur dari semua kejadian. Artinya adalah mengatakan ini dari Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Lalu minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka minta tolong kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, Allah akan kasih petunjuk. Orang yang sabar, Allah kasih ampunan. Orang yang sabar, ulaika alaihim salatum min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Wa ulaika humul muhtadun. Menguatkan ayat tadi. Dan orang-orang yang sabar dalam menjalani musibah, menerima musibah dengan ucapan yang baik, sikap dan perbuatan yang baik, diadukan kepada Allah, sampaikan kepada Allah, dan bergantung kepada Allah dari semua musibah yang terjadi. Maka ulaika, orang-orang itu, mereka itu yang sabar itu, alaihim, kepada mereka, sholawatun, diberi sholawat, diberi doa, diberi berkah oleh Allah SWT dengan sempurna. Min Rabbihim, dari Rabb mereka yaitu Allah. Wa rahmah, dan kasih sayang. Allah tumpahkan kasih sayang. Allah berikan kasih sayang. Allah berikan cinta. Allah dekap. Allah ambil. Kemudian wa ulaika humul muhtadun, dan semoga mereka mendapatkan petunjuk. Kaitan dengan surah At-Taghabun tadi, ya, dengan Al-Baqarah 157. Sidang subuh yang Allah muliakan, sahabat-sahabatku dimanapun berada yang menyimak kajian ini. Lalu apa kaitan dengan ukhuwah pada saat wabah? Disinilah letaknya. Orang-orang yang kaya akan keluar. Orang-orang Ansor, dia akan menyambut kedatangan muhajirin. Dia berukhuwah, menjadikan saudara. Siapa yang jadikan saudara? Orang-orang yang kurang mampu. Orang muhajirin bukan nggak mampu, tapi mereka tidak punya, tidak bawa apa-apa. Mereka tidak berdaya karena datang di tempat yang jauh, diusir dari negerinya, dari Mekah. Maka orang-orang Ansor ini orang-orang yang punya, orang-orang yang punya hati, orang-orang punya cinta, orang-orang punya kasih sayang, orang punya harta, orang yang punya istri, punya tanah lapang, punya kebun. Maka dibagikan pada mereka. Dan kata Rasulullah, saat inilah yang terindah, yaitu berbagi saat sulit, mencintai saat susah, dan menebarkan sayap cinta saat sulit. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menolong orang yang susah,
maka Allah akan mudahkan urusannya dunia akhirat. Ini yang pertama. Sikap saat wabah seperti ini bagaimana? Kita terjun, lihat diri sendiri, keluarganya, tetangga, depan, kiri, kanan, atas, bawah, bagi di apartemen. Kemudian siapapun mereka yang kekurangan. Dan saat ini, selain orang-orang miskin, ternyata, maaf, ini saya sebutkan saja, para da'i, para ustadz, yang mereka mengabdikan diri di pegawai jalan Allah. Mereka tidak, maaf, dia bukan pegawai. Dia bukan kantoran. Dan setiap hari dia berdakwah. Subuh, duha, duhur, di kantor-kantor, Jumat, kajian malam, di mana-mana. Maka mereka saat ini dalam keadaan stop dari semua kegiatan dakwah itu. Tolong diperhatikan. Guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai kita. Tengok mereka, tanya mereka. Mereka nggak mungkin minta. Karena punya izzah dan punya ifah. Mereka nggak mungkin minta sumbangan. Tidak. Mereka akan bicara dengan sesama ustadz, akan minta kepada ustadz. Maka saat yang sempit ini, waktu yang sempit ini, kajian ini adalah menjalin ukhuwah saat wabah adalah banyak berbagi, berempati, bersimpati kepada orang-orang kita cintai, guru-guru, sahabat, teman, tetangga. Ringankan mereka. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memudahkan, orang yang mengganti kesulitan dengan kemudahan baginya, menolong kesusahan mereka, maka Allah akan mudahkan urusan dunia akhirat. Ini balasannya. Yang kedua, di hadis yang sama, di tempat yang sama, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Sahabat-sahabat yang baik, saudara-saudaraku, ayah, bunda, siapapun pendengar, penonton ini, channel Dai Asyik, tolong di-subscribe ya, di-like dan di-komen, kemudian di-share. Tolong ya. Biar jadi ibadah, jadi sedekah saatnya ya. Apa kata Rasulullah? Siapa orang yang melepas kesulitan orang yang beriman dari kesulitan dunia, maka Allah akan lepaskan kesulitan nanti pada hari kiamat. Allah akan lepas, Allah akan buang kesulitannya karena dia melepas kesulitan orang mukmin. Dan itu adalah orang tua kita, dan itu tetangga kita, dan itu guru-guru kita. Lepaskan mereka kesulitannya, maka Allah akan melepas kesulitan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. La dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Maka orang yang berbagi, yang mencintai, bersedekah dia, mencintai dia karena Allah, maka Allah akan lepaskan kesulitan pada hari kiamat. Gunung meletus, angin ribut, topan badai datang, air laut naik setinggi gunung dan menggulung semua orang. Matahari turunkan, kemudian bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Tapi hamba-hamba Allah yang melepas kesulitan orang lain, yang mereka menolong kesulitan orang lain, maka Allah akan lepaskan dia dari kesulitan. Dan Allah naungi dia, diselamatkan dari kesulitan pada hari kiamat. Bebas dari fitnah hari kiamat. Masya Allah. Jadikan corona, wabah ini, jalan keselamatan. Apalagi yang kaya, yang agnia, yang tabungannya banyak. Silahkan ingat guru-guru, para kiai, para ustadz. Ya, keluarga, orang tua, kakak, adik, orang miskin, silahkan. Bantu mereka, ringankan mereka di saat seperti ini. Terutama orang-orang yang kerja harian, orang-orang yang miskin, yang kurang mampu, dan kiai-kiai, ustadz-ustadz yang mereka setiap hari menjadi pegawai Allah. Mereka tidak kerja kantoran, tidak punya kantor, bukan pegawai. Mereka ngajar setiap waktu. Dan 3 bulan dihentikan. Maret mulai tanggal 15 saya berhenti. Kajian tiap hari di kantor-kantor, tiap duhur. Dan khutbah Jumat, subuh, rutin. Dan kemudian waktu tempat lain, undangan-undangan yang jauh dan seterusnya. Berhenti di
cancel, di stop, dan termasuk masjid ini. Ya, taraweh di stop, kemudian subuh di stop, dan qiyamul lail pun di stop. Maka saat terindah ketika wabah melanda, datangkan cinta, berempati, bersimpati, memeluk dengan cinta, memberi dengan kasih sayang, dan berbagi dengan kemampuan cinta kita. Lepaskan kesulitan mereka. Allah akan lepaskan hari kiamat dari kesulitan-kesulitan yang menghadang dan menghampirinya. Dan Allah akan mudahkan urusan dunia akhirat. Semoga manfaat. Barakallahu walakum. Semoga keberkahan saya, keberkahan untuk saya, untuk Anda semuanya, jamaah semuanya. Dan subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tolong di like, kalau perlu komen. Yang penting itu di subscribe dan juga loncengnya, kemudian di share, sedekah untuk saya. Terima kasih. Semoga semuanya sehat, selamat dari corona, dan ukhuwah terjalin dengan rekat erat karena Allah. I love you all fillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.